Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di channel Pak Haji. Guys, gue udah rapi ini bukan mau kawin, bukan mau tunangan, bukan juga mau pergi ke nikahan orang, bukan juga jadi tamu undangan. Gue rapi ini karena gue mau buat konten, yaitu banyak yang nanya-nanya di via WhatsApp. Teknik sipil itu apa sih? Gitu loh. Jurusan teknik sipil itu ngapain aja sih? Gue akan jelasin itu ke kalian. Dari yang pertama, teknik sipil tuh kerjanya apa, terus kalau taman tuh kerjanya di mana aja, terus selama kuliah tuh ngerjain apa aja kayak gitu. Nah, jadi gue akan ngejelasin itu semua ke kalian. Kalian mungkin ada yang kurang tahu atau kurang paham, edukasi buat kalian. Edukasi buat kalian jurusan teknik sipil tuh seperti apa. Oke, mau tau kayak gimana? Kalian harus lanjutin terus, tonton terus video ini guys. Lanjut aja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi di dalam teknik sipil itu, pas kalau misalkan kita pertama mau masuk kuliah itu, kita diajarkan tuh kayak dasar-dasar dulu. Maksud dasar-dasar tuh kayak, jadi ilmu teknik sipil tuh kayak pandangan kita tuh kayak gimana memandang suatu pertumbuhan, perkembangan pembangunan di suatu negara gitu, misalkan di Indonesia gitu. Nah, jadi tuh di sana tuh kita tuh bisa ngelihat kayak gimana apa aja sih yang tren-tren kayak di bangunan kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh kita tuh kayak berinovasi kayak gitu biar menciptakan lebih karya-karya pembangunan tuh biar lebih bagus lagi kayak gitu guys. Itu kayak jamaknya teknik sipil lagi. Jadi teknik sipil itu merupakan jurusan yang dimana di dalamnya itu kayak memanajemen, merencanakan, menganalisa, itu kayak dasar, itu kayak di dalam teknik sipil itu kayak gitu, mendesain. Nah, itu di dalam teknik sipil. Nah, jadi kalau misalkan teknik sipil itu, jadi nih kalau misalkan kalian ngelihat ada bapak-bapak misalkan atau kayak orang-orang pakai helm warna putih di pinggir jalan, di pinggir proyek atau kayak di suatu proyek pembangunan, kayak misalkan bangun gedung, jembatan, jalan, tol, terus kalian lihat bapak-bapak yang pakai helm warna putih atau abu-abu. Nah, itu ialah orang yang tim ahli di dalam pembangunan proyek tersebut. Nah, itu tamatan teknik sipil. Nah, jadi kalau semisal kalian nih taman SMA atau misalkan taman SMK, misalkan kalian SMA jurusan IPA gitu, mungkin pas di awal-awal tuh, mungkin kalau misalkan gue bilang tuh kalian tuh menang di pelajarannya. Karena kenapa? Di awal-awal tuh karena memang banyak materi-materi SMA di pelajaran teknik sipil tuh memang banyak gitu, materi-materi awalannya kayak gitu. Nah, tapi pas setelah semester 4, 5, 6 dan sampai akhirnya itu tuh kayak banyak lagi pelajaran-pelajaran anak SMK di jurusan bangunan. Nah, banyak yang bilang ke gua, lu SMK jurusan apa? Bangunan. Halah, ngapain ngambil jurusan bangunan? Ujung-ujungnya jadi kuli. Guys, kalian salah. Di jurusan bangunan SMK itu ada tiga kelas. Kelas yang pertama itu tuh kelas gambar bangunan, ada namanya TGB. Kelas yang kedua itu namanya ada TKK, teknik konstruksi kayu. Terus ada namanya TBB kalau teknik batu beton. Nah, itu tiga itu di dalam kelas. Nah, sama aja kalau ketiga-tiganya ini sama. Kalau misalkan kalian mau kuliah di teknik sipil itu sama, bisa juga karena teknik sipil itu kan kayak mendesain, merancang, mengevaluasi segala macamnya gitu di teknik sipil. Nah, jadi bisa. Tapi gue itu kemarin dapat yang TGB karena TGB ini termasuk kelas favorit gitu ya, karena urusannya cuma di depan laptop, gambar, desain segala macam gitu. Nah, terus ada lagi TBB. TBB itu teknik batu beton. Teknik batu beton tuh kayak mempelajari tentang, dia tuh lebih ke fisiknya lagi teknik batu beton tuh, sama kayak UKK. UKK tuh lebih kayak ke konstruksi kayu kayak gitu, kayak buat kusen kayak gitu, lebih ke fisik kayunya kayak gitu. Nah, jadi itu lengkap. Nah, jadi kalau misalkan kalian berpikir atau kalian beranggapan masuk bangunan tuh ujung-ujungnya jadi kuli, kalian salah. Karena kalau misalkan kita tamat dari SMK itu kita tuh udah dapet sertifikat, namanya itu tuh sertifikat. Kalau misalkan kita jadi drafter tuh, kita jadi junior drafter, kita tuh udah, profesi kita tuh udah drafter kayak gitu. Kalau misalkan kita dari TGB. Kalau misalkan kita dari TKK atau TKBB,
itu kita udah dapat jadi mandor. Nah itu kalau kalian salah berpendapat kalau misalkan kalian berpikir anak bangunan di jurusan SMK itu ujung-ujungnya jadi kuli. Kalian salah, karena kalian nggak tahu dalemannya itu kayak gimana gitu. Di TGB ya kalian gambar, di TKK atau TKBB ya kalian fokus ke batu beton atau fokus ke kayu. Nah itu ada sertifikatnya kalau misalkan kalian telah tamat sekolah. Nah pas di teknik sipil itu merupakan jurusan kelanjutan dari yang tadi kayak gitu loh. Kayak kelanjutan tuh kayak misalkan kalau misalkan kita di SMK tuh cuma diajarin bangunan satu lantai. Nah kalau di teknik sipil tuh di bangku perkuliahan tuh kita diajarin bangunan 2 lantai gitu, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai dan seterusnya kayak bangunan tinggi. Jadi itu di teknik sipil gitu guys. Nah terus kalau kalian berpikir ruang lingkup kerjanya teknik sipil tuh kalian masih bingung, banyak. BMKG bisa, PU bisa, BUMN bisa. BUMN tuh contohnya Adikarya, Wika, itu ya yang paling terkenal tuh itu. Nah terus kalian juga bisa buka kantor sendiri atau konsultan sendiri, yaitu konsultan perencana ataupun kontraktor. Itu guys kalau di teknik sipil. Nah jadi kalian tuh salah banget, kalian tuh salah anggapan banget. Jadi kalian tuh salah anggapan banget kalau misalkan kalian tuh ngira teknik sipil tuh ngapain sih. Teknik sipil itu nggak, tapi gini, semua jurusan tuh bagus, tapi kalau misalkan menurut gua kayak gitu, teknik sipil tuh tempat menghasilkan uang. Karena kenapa? Apalagi di era Jokowi kayak gini ya, kayak pembangunan tuh lagi gencar-gencarnya gitu. Jadi orang-orang teknik tuh, orang-orang pembangunan tuh sangat dibutuhkan kayak gitu. para surveyor, para analisa, para desain tuh sangat dibutuhkan kalau misalkan untuk yang sekarang ini kayak gitu guys. Nah jadi teknik sipil tuh itu kalau jamak secara besarnya tuh kayak gitu guys. Nah kalau di bangku perkuliahan juga itu kalian tuh misalkan nih di SMK tuh bangunan tuh, wah kalau misalkan kita dari SMK jurusan bangunan, kita tuh memang diajarin matematika dasar yang nanti tuh berkelanjutannya itu di teknik sipil kayak gitu guys. Nah tapi kalau misalkan di SMA itu tuh matematikanya itu ya di sana doang kayak gitu loh. Kalau misalkan kita di SMK tuh matematikanya tuh memang matematika khusus untuk di jurusan kita kayak gitu loh. Kalau misalkan SMA kan enggak, kalau matematika itu kan jamak semuanya kayak gitu loh. Nah tapi kalau di SMK nih enggak, kayak menjurumus tuh ke jurusan yang kita ambil kayak gitu guys. Kalau matematika di SMK kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian berpikir kalian masuk teknik sipil kalian nggak mau lagi ketemu sama matematika, kalian salah. Karena kenapa? Di teknik sipil itu yang paling kuat itu satu insting tuh ya lumayan lah kuat lah. Terus matematika kalian juga harus kuat, kira-kiraan kalian juga harus kuat. Nanti kalau misalkan desain kalian juga harus kuat, kayak terawang kayak gimana ya, kayak menganalisa kalian tuh juga harus kuat banget. Kalau misalkan di sana kalian agak kurang melehoi kayak gitu, nanti takutnya kalau misalkan kalian merencanakan sebuah bangunan terus bangunan itu roboh atau bangunan itu tumbang atau bangunan itu kayak satu kali digoyang gempa aja ambruk semuanya, itu tuh kayak yang disalahkan tuh tim perencananya atau yang mendesainnya tuh siapa. Terus sama karena teknik sipil itu yang lebih ke dalamnya lagi itu tuh kayak lebih ke strukturnya. Nah pasti yang disalahin tuh ini siapa nih yang merencanakan bangunan ini, kok masa ya digoyang gempa satu kali langsung roboh. Nah itu tuh kayak pasti yang ditanyain tuh tim ahlinya siapa. Nah jadi tim ahlinya itu yang di orek-orek dulu kalau misalkan bangunan yang kalian bangun tuh roboh. Makanya kalau misalkan kalian berpikir teknik sipil nggak ada matematika, kalian salah. Di teknik sipil tuh matematikanya sangat amat kuat. Di sana tuh ada analisa struktur, RAB, banyak lagi itu yang perlu kalian tahu aja kayak gitu. Nah penting nggak sih kalau misalkan kalian teknik sipil terus kalian harus bisa menggambar, mendesain 2D atau 3D? Mendesain sangat penting karena nanti tuh kalian akan ketemu di dunia perindustrian, kalian akan ketemu di dunia kerjaan itu. Kalau misalkan kalian tamatan teknik sipil kalian nggak bisa baca gambar AutoCAD, wah itu parah banget sih kayak gitu loh. Saya anak teknik sipil nggak bisa ngebaca bangunan, saya nggak bisa menganalisa bangunan, itu parah banget sih kayak gitu. Nah jadi teknik sipil itu gitu guys. Nah jadi kalau misalkan kalian teknik sipil minimal gitu. Kalian tuh walaupun kalian nggak bisa menggambar, tapi kalian bisa baca gambar. Nah itu aja deh.
kalau misal kalian nih memang kucruk banget kayak gitu lah. Kalau memang kalian nih memang waduh, bukan gue deh banget teknik sipil nih, bukan gue banget deh. Yang penting kalian bisa baca gambar dah, gitu doang. Kalian nggak perlu bisa gambar, yang penting kalian bisa baca gambar dah, itu doang. Kalau misalkan kalian nggak bisa baca gambar, wah gawat gitu. Gimana kalian mau merencanakan sebuah bangunan gitu? Pas dibangun-bangun, pas baru mau lantai 2, ambruk kayak gitu kan, rugi juga kayak gitu. Terus kan pernah juga tuh ada adik kelas gue nanya, jurusan kalau misalkan kuliah di teknik sipil tuh ada nggak sih ceweknya? Terus cewek itu susah nggak sih kalau misalkan jurusan ini? Cewek tuh kalau misalkan di bangku kalau cewek tuh kalau misalkan di bangku perkuliahan atau di dalam ruangan, mungkin dia tuh bisa-bisa aja kayak mengimbangi para laki. Tapi kalau misalkan di praktek atau apa segala macam tuh, itu kayak bukan lebih dominannya kayak gitu. Lebih dominannya tuh para laki-laki yang mengerjakannya gitu. Cewek-cewek itu palingan cuma nyatat data doang gitu. Misalkan ada kayak mengkodril jalan, terus kayak uji kuat tekan beton, itu kan nggak mungkin cewek yang ngangkat beton, misalkan beton mutu K22, K225 atau K4, K1, itulah gitu kan nggak mungkin cewek yang ngangkat masukin ke mesin penguji kuat tekan betonnya, pasti cowok dong. Nah jadi yang nyatet datanya itu cewek. Jadi ada cewek yang ngambil jurusan teknik sipil tuh ada gitu loh. Jadi teknik sipil tuh gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan teknik sipil tuh jurusan apa sih, kalian karena jurusan teknik itu kan didominannya itu para laki-laki gitu. Jadi itulah jurusan teknik sipil yang harus kalian ketahui. Kalau misalkan kalian belum kurang jelas, gua akan jelasin di lain kesempatan. Terus teknik sipil sama arsitektur tuh sama nggak? Nah, gua jelasin di video selanjutnya. Gua akan bikin part selanjutnya lagi. Kalau misalkan kalian suka video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys karena sudah menonton. Kalian luar biasa sekali. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.